Tak pikir mati wes, tekon, luka balik-balik. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Hingga di ujung usianya, penantian Sumo seakan tak kunjung usai. Kian tipis harapannya menanti kedatangan anak dan cucunya kembali. Bocah-bocah ini adalah generasi kedua keturunannya. Mereka adalah cicit-cicit kesayangannya. Kedua orang tua bocah ini tinggal terpisah di lain kota. Sejak usia balita, mereka justru hidup dalam rawatan sang nenek buyut. Loh, mau dipercanakan ya nak ya. Ento yang jaya. Aku itu berat mending jaya kan menengah mana ya. Jangan. Ya aku menengah nangis, kajinya nangis tangga itu. Manakala bocah ini bermanja kepadanya, ada perasaan sedih yang tak sanggup ia singkirkan dari benaknya. Seharusnya bocah ini masih dalam rengkuhan kasih sayang kedua orang tuanya. Namun kondisi berkata sebaliknya. Manda dan Bayu adalah korban dari perceraian kedua orang tuanya. Sumo tak ingin melepas cucu buyutnya ini untuk mengikuti salah satu orang tuanya. Batin Sumo sudah kadung mencintai anak-anak ini. Ia ingin terus merawat mereka. Aduh, kok gak ngaji ke sekolah sana, Dok. Mana ngirian pun. Desa Tirtakusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, merupakan perkampungan kecil di belahan barat Pulau Bali. Rata-rata penduduk mayoritas di kampung ini berasal dari Jawa Timur. Para pendatang ini tak pernah kembali ke tanah leluhur mereka lagi. Begitu pula dengan Sumo. Perempuan yang berusia hampir 100 tahun ini berasal dari Banyuwangi. Awalnya ia mengikuti salah satu anaknya untuk merantau ke Pulau Bali. Hingga kini anak cucu Sumo rata-rata tinggal di Pulau Dewata ini. Anakku kok mak baik lho, udah wong kene ngono. Jajaku jak balik rene. Toko kene pegatan lho, dewe-dewean. Jajak wis kadung penduduk kene wis kan balik rono wis ngono. Hamparan pantai Candi Kusumo ini menjadi sumber penghasilan bagi warga seputaran desa Tirtakusuma yang bekerja sebagai nelayan. Pekerjaan ini merupakan upaya warga kampung untuk bertahan hidup. Jika ikan tengah banyak, geliat perekonomian terlihat membaik. Berkah umur panjang tentu harus disyukuri. Beberapa anak-anaknya sudah ada yang meninggal dunia. Sayangnya kehidupannya justru tak mudah di usia senja. Tubuhnya yang rentah harus ia paksa
untuk mengupayakan rezeki setiap hari. Seperti warga yang lain, Sumo bergantung hidup dari pantai ini. Bukan sebagai nelayan tentu saja. Sumo memilih untuk mencari remis sebagai mata pencahariannya. Hanya pada musim tertentu saja, Sumo bisa mendapatkan banyak remis. Biasanya remis banyak berkembang biak, terutama pada pertengahan bulan saat musim kemarau. Jika air laut sedang tinggi, kecil kemungkinan Sumo untuk bisa mendapatkan remis. Remis lebih banyak menghuni karang dan bebatuan laut. Sumo tak berani untuk menuju ke tengah, padahal biasanya remis banyak berada di tengah. Tak ada peralatan khusus untuk mencari remis. Hanya dengan batok kelapa ini, senjata yang ia gunakan untuk mengeruk pasir. Ia hanya bisa memperkirakan saja keberadaan remis di sekitar pantai. Ia harus mencermati, jika ada lubang kecil pada permukaan pasir, itu adalah sebuah pertanda terdapat remis di dalamnya. Remis adalah sekelompok kerang-kerangan kecil yang hidup di dasar perairan. Remis biasanya hidup dengan membenamkan diri di pasir. Hanya remis yang terbawa ombak ke tepian seperti ini yang bisa ia dapatkan. Sayangnya hanya remis berukuran kecil yang terbawa oleh ombak. Jika terlalu kecil, Sumo enggan memungutnya, sebab remis yang kecil tentu saja tak bisa dikonsumsi. Jika sedang libur atau pulang sekolah, Bayu selalu menemani sang buyut mencari remis. Tentu saja, kedua anak ini belum bisa membantu bekerja. Keduanya lebih banyak bermain-main setiap kali pergi ke pantai. Keceriaan kedua cicitnya ini sudah cukup membuat Sumo terhibur. Kedua anak ini selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Sebenarnya Sumo seringkali khawatir setiap kali anak-anak ini mengikutinya. Ya khawatir dong gak entuk aku dong. Ya aku gak melok gak entuk aku. Nah khawatir tintir dong. Aku hilang kok. Meski belum terkumpul banyak, Sumo sering menghentikan pekerjaannya mencari remis. Tubuh tuanya tak mampu berlama-lama menahan terpaan angin pantai yang kencang. Puluhan tahun Sumo meniti hidup sebagai pencari remis. Dahulu pekerjaan ini masih sanggup untuk menghidupi dirinya sendiri. Akan tetapi seiring dengan waktu, bila hanya mengharapkan remis tak akan cukup menghidupi keluarganya. Bertahan hidup benar-benar menguras tenaga bagi Sumo. Siapa lagi yang bisa ia andalkan di rumah ini, kecuali dirinya sendiri. Mengharap bantuan sanak saudara ataupun tetangga, tentu saja tak bisa setiap hari. Mau tak mau, ia harus memaksa fisiknya untuk terus bekerja. Ia tak mungkin mengharapkan kiriman uang dari orang tua kedua cicitnya. Sudah 9 bulan orang tua Manda dan Bayu tak mengirimi uang. Dalam kekurangan, Sumo masih bersyukur. Tetangga sekitar rela berbaik hati terhadapnya. Sumo berusaha memanfaatkan dahan kelapa ini. Dari pohon milik tetangganya ini, ia berusaha membuat sapu lidi.
Duduk membuat sapu lidi seperti ini baginya adalah bentuk lain dari beristirahat. Sebab sekedar menyisik belarak seperti ini tak akan membutuhkan banyak tenaga. Sumo bisa mendapat 1 hingga 2 batang saja setiap hari. Selain belaraknya yang bukan milik sendiri, jemarinya seringkali terasa kaku. Setiap kali bocah ini merengek meminta jajan, hati Sumo merasa sedih. Ia maklum, anak seusia mereka memang pantas menikmati masa keceriaan. Belum saatnya bila mereka harus memahami kondisi sulit orang tua. Sayangnya Sumo terpaksa berterus terang. Ia tak memiliki cukup uang untuk menuruti keinginan mereka. Ia hanya bisa membuat sapu sekedarnya saja. Tentu hasil yang ia dapatkan tak terlalu besar. Ya nangis cerita tadi yuk. Tinggalan kemarin dari warga dua itu. Ya waktu yang umadu. Atau cincin jangan ya. Majaiku. Meski belum terkumpul banyak, begitu ada sapu yang kering, Sumo akan segera menjualnya. Ketika muda, Sumo bekerja buruh apa saja hingga keluar desa. Kini ia hanya bisa berusaha seadanya. Kedua kaki Sumo sebenarnya sudah tak terlalu kuat untuk menopang tubuhnya. Ia terpaksa bekerja karena terdorong oleh kebutuhan dan kondisi ekonomi yang menjerat. Yang meminta mengurut. Enggak, Mbak, ini minta tolong mau pijetin ibunya nih. Sumo tak pernah mematok harga atas jasanya mengurut. Seikhlas hati orang yang menyuruhnya saja. Lagi pula hidup bermasyarakat sudah selayaknya saling tolong-menolong. Bagi Sumo, tetangga sekitar di kampungnya begitu baik terhadapnya. Seringkali mereka memberi pertolongan di saat Sumo sedang membutuhkan. Makasih, Mbak, ya. Sama-sama. Warga sekitar biasanya membuat sapu sendiri untuk digunakan sehari-hari. Sumo hanya berharap pengepul mau menampung buatannya. Sapu, Mbak. Kan mulai ningali riyen, Mbak. Kan kali, Mbak. Sumo tak pernah memberi harga pada sapu ataupun remis yang ia jual. Satu ikat sapu ini hanya dihargai tak lebih dari Rp2.000. Udah lewu nggih. Iya wes. Ini kan lewu. Niki napa niku, Mbak? Remis. Ini Pak alit-alit. wala kene loh. Pinggiran. Begitupun dengan remis. Tak ada orang yang merasa begitu beruntung. Remis kecil saja yang rasanya pun biasanya tak seenak remis yang berukuran besar. Makasih Dek ya. Jadi, Mbak. Ayo. Saya bantuin Dek ya. Nah, untuk aku jalan gue tahunan butuhnya ya. Beberapa warga di kampung ini memproduksi ikan pindang untuk dijual ke pasar. Dari ikan pindang inilah Sumo mendapatkan rezeki tambahan. Pemindangan merupakan proses pengolahan ikan dengan cara penggaraman dan perebusan. Jenis ikan yang biasa dibuat pindang antara lain adalah ikan bandeng, tongkol, ataupun lemuru. Sumo sudah hafal seberapa perbandingan antara garam dan ikan.
Garam tak boleh terlalu banyak ataupun sedikit. Jika terlalu banyak garam, pindang akan terlalu keras. 10 kg ikan biasanya membutuhkan 1 kg garam. Takarannya sudah bagus. Iya. Tengok Nanan. Tuh. Sumo tak selalu mendapat uang dari jasanya membuat pindang. Terkadang ia hanya menerima upah berupa sayur mayur ataupun ikan pindang. Ini Mbak ikannya. Terima kasih ya. Muka-muka paling rezeki. Alhamdulillah. Amin. Kayak iwak ya. Baginya itu tak jadi. Beberapa potong ikan pindang ini bisa ia olah sebagai lauk makanan bagi kedua cicitnya di rumah. Tak ada yang bisa Sumo andalkan lagi di rumah ini. Kedua cicitnya masih terlalu kecil untuk membantu pekerjaan di rumah. Dari mencari nafkah hingga mengerjakan tugas rumah, semua ia lakukan seorang diri. Kondisi ini tentu saja tak ringan, apalagi bagi nenek berusia lanjut ini. Namun keadaan seperti apapun tetap Sumo syukur, asalkan masih ada makanan yang bisa ia masak. Tentu ia tak ingin kedua cicitnya sampai kelaparan. Ia bersyukur hingga saat ini dirinya masih bisa menjadi sandaran bagi kedua cicitnya ini. Ia berharap Tuhan selalu memberi kesehatan. Ia ingin melihat anak-anak yang diasuhnya ini tumbuh besar. Kepolosan dan keceriaan bocah-bocah ini terkadang menyayat batin Sumo. Memandang Manda, Sumo seakan melihat sang cucu yang ia rindukan kehadirannya. Iya. Ya itu dia itu nganu ya seneng pikiran dia. Mak aku Manda aku ibu kaya mandang ngono ya. Topan-topane ngono wis. Santai-santai kaya gue. Iya, Manda ku seromah. Katanya Rasulullah datang pikiran. Ngomong-ngomong ya Manda ku tuh kabeh ngomong katanya ke desa. Sumo sering mengabaikan rasa letihnya. Sebenarnya ia tak sepenuhnya sehat. Selain tak ada biaya untuk berobat, Sumo sengaja tak memeriksakan kesehatannya. Ia khawatir, jika ia tahu tentang segala penyakit yang diderita, ia justru memikirkannya terlalu dalam. Sumo hanya bisa pasrah dengan apa yang ada. Ia berharap kesehatan senantiasa menyertainya. Dengan terus bekerja, ia berharap tubuhnya justru menjadi sehat. Bengiku kadang tukeran lho, kene-kene iki mlungken lho. Aku bengi-bengi kuwi. Lah udah. Nah udah yo ngamar paling jadi aku warso wis. Tidak sikir tidak waras gitu. Tempat tinggal Sumo begitu dekat dengan bibir pantai Candi Kusuma. Rumah miliknya hanya berdinding anyaman bambu yang sudah usang. Tentu saja ia tak sanggup menahan terpaan kencangnya angin laut. Kekhawatiran senantiasa menyergap. Jika air pasang dan datang tiba-tiba, rumah kecil ini sudah tentu akan terendam. Sumo harus mengungsi ke tempat tetangga yang posisinya jauh lebih tinggi. Yang ini wis yo main baik. Tinggiku yo gede lho, utang urip dhewe ngomong marani. Iki main baik iki kak. Jadi iki biyen masakan cari domba itu rumah cilik arakan.
Rumah kecil ini sudah terlalu reot. Sejak 2 bulan lalu, ada orang yang menawarkan rumah kepada Sumo. Namun tentu saja rumah ini tak diberikan secara cuma-cuma. Sumo harus membayarnya 800.000 rupiah. Bukan berarti Sumo memiliki uang saat itu. Sama sekali tak ada uang di genggaman tangannya. Beruntung sang pemilik rumah mau memberikan kesempatan padanya untuk mencicil rumah ini. Kedua anak ini tak pernah menjadi beban baginya. Amanda dan Bayu justru menjadi pelipur lara bagi nenek lanjut usia ini. Keberadaan kedua anak ini menjadi teman di hari-hari Sumo yang sendiri. Dalam ketidakberdayaan, apa saja akan ia usahakan untuk masa depan kedua bocah ini. Meski bukan takut akan anak aku tua kan ya, malah depan nggak kuat apa-apa. Sumo berharap kedua bocah yang ia rawat sejak balita ini memiliki nasib yang lebih baik darinya. Sebuah doa tulus yang tak pernah alpa ia panjatkan. Sumo tak ingin hidupnya yang terpuruk berimbas pula pada kedua cicitnya. Bocah-bocah belia inilah kobar semangat bagi Sumo untuk senantiasa menopang beban hidup hingga kelak menutup usia. Muka-muka paling oleh nak ngono ya ben pintar ngono kok tak sekolahane ndek tak ajakno ben pintar nah aku mate ben ajakno kan ya ngono ae jangan kondo. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan.